Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Mari kita pagi hari ini sebelum mendengarkan firman-Nya, mari kita bawa hati kita untuk menyembah Dia. Mari sembah Dia Tuhan yang sungguh berharga dalam hidup kita.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita diberikan kekuatan, kesehatan, anugerah oleh Tuhan yang tak pernah habis Bapak Ibu saudara sekalian. Walaupun keadaan dunia, keadaan Indonesia hari-hari ini semakin hari kelihatannya semakin berat Bapak Ibu saudara sekalian. Tapi kita meyakini bahwa Tuhan kita yang kita percaya, Allah kita yang kita percaya itu, Dia sanggup memberikan jalan keluar bagi kita. Dia sanggup memberikan pemeliharaan bagi kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini mari kita baca satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-55 ayat yang ke-22 atau 23 kalau kita lihat di dalam cetakan Alkitab biasa, Alkitab yang biasa, Alkitab buku. Ya. Mazmur pasal 55 ayat yang ke-22 berbunyi demikian, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Puji nama Tuhan, sampai di sana Bapak Ibu pembacaan kita. Saya berikan tema firman Tuhan pada pagi hari ini, percayakanlah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita pernah menaiki sebuah pesawat atau melihat sebuah penerbangan Bapak Ibu Saudara sekalian, semua penumpang di dalam pesawat tersebut tidak pernah mengenal yang namanya kapten pesawat atau pilotnya dan kopilotnya. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Mereka tidak pernah mengenal karena mereka tidak pernah berhubungan. Mereka hanya berhubungan dengan pihak maskapai atau pihak penjual tiket. Baru ketika waktunya untuk tiba naik pesawat, mereka disuruh naik pesawat, check in jam sekian, naik ke pesawatnya jam sekian. Nah, ketika di dalam pesawat, pilotnya hanya akan berkata, memperkenalkan sedikit perkenalan kepada penumpang. Saya namanya ini penerbangan dengan tujuan ini, nomor penerbangan sekian. Kita akan menempuh jarak atau ketinggian sekian ribu kilometer, sekian ribu kaki. Nah, kita hanya akan mendengar sepintas perkenalan dari pilot tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi yang menarik dari seluruh penumpang ini, mereka kebanyakan mempercayakan semua perjalanan penerbangannya kepada pilot ini. Padahal kalau Bapak Ibu kita mau lihat, ketika kita naik pesawat itu di atas udara, kita seperti seorang yang telah menyerahkan pasrah kepada keadaan. Kenapa? Ketika ada sesuatu terjadi dalam pesawat, otomatis pesawatnya jatuh. Ya paling tidak kalau dia jatuh, syukur-syukur masih hanya bagian-bagian tertentu yang patah. Tapi kebanyakan di sana ketika pesawat jatuh pasti ada yang mati. Ada yang mati di sana. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi ketika penumpang naik ke pesawat ini, mereka kebanyakan sudah menyerahkan kepercayaan mereka kepada pilot ini. Bahwa penerbangan misalnya dari Solo ke Jakarta, dari Solo ke Kalimantan, mereka serahkan semuanya itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana dengan kehidupan kekristenan? Kehidupan kekristenan bukan bicara tentang seberapa lama kita menjadi orang Kristen, tapi seberapa yakin kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Itulah kekristenan yang harus kita pelajari Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan seberapa lama kita menjadi orang Kristen. Ada yang masih dari KTP, belum menerima KTP, baru lahir sudah menjadi Kristen. Tapi yang pertanyaannya, seberapa lama kita percayakan hidup kita kepada Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaan bagi kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita percayakan hidup kita kepada Tuhan, kita yang pertama kita akan menyerahkan semua kekhawatiran kita. Bukan orang Kristen tidak boleh memiliki kekhawatiran, tapi kekhawatiran yang menyelimuti, yang mengendalikan kehidupan orang Kristen, ini menjadi suatu hal yang berbahaya dalam kehidupan kita. Kenapa? Semua orang itu pasti memiliki yang namanya khawatir. Tapi perbedaannya khawatir yang seperti apa? Ada khawatir yang hanya sekedar khawatir. Tapi ada khawatir yang mengendalikan seluruh kehidupan orang Kristen. Ini yang berbahaya Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena apa? Ketika khawatir ini menyelimuti, mengendalikan seluruh kehidupan orang Kristen, kita sedang mengesampingkan yang namanya Tuhan. Tidak mempercayakan lagi yang namanya Tuhan. Mempercayakan kehidupan kita kepada yang namanya Tuhan memegang kendali kehidupan kita. Menyerahkan kekhawatiran, ketika kita menyerahkan kekhawatiran ini, kita sedang memberikan ruang kendali kepada Tuhan. Sama dengan ketika kita naik pesawat tadi. Ketika kita menyerahkan kekhawatiran ini kepada Tuhan, kita sedang membicarakan, Tuhan atur kehidupan kita ini.
arahkan hidup kita ini. Tujuannya mau kemana Tuhan yang atur. Mau belok ke kanan, mau belok ke kiri, mau turun, mau naik, Tuhan yang atur. Karena Dia yang mengendalikan. Pesawat seperti itu, kita hanya duduk di bangku penumpang. Pilot dan kopilotnya itu hanya mengendalikan. Mereka mau belok ke kanan, belok ke kiri, mau turun ketinggian, mau naik ketinggian. Itu kita tidak mempedulikan itu. Karena apa? Kita percaya kepada mereka yang memegang kemudi atau memegang kendali dari pesawat itu. Dan kehidupan kita juga penting di sana Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita ini, kita sedang membiarkan kepada Tuhan untuk mengendalikan hidup kita. Kenapa kekhawatiran ini penting untuk kita biarkan Tuhan yang kendali? Karena supaya hidup kita yang diselimuti oleh kekhawatiran ini diarahkan oleh Tuhan, diatur oleh Tuhan, diberikan tujuan yang jelas oleh Tuhan. Walaupun kadang kita melihat, kok perjalanan hidup ini kok terlalu berat. Harus belok ke kanan, harus belok ke kiri. Harus naik, harus turun. Rasanya berat. Tapi ketika kita menaruh kekhawatiran, mengesampingkan, meninggalkan kekhawatiran itu. Dan membiarkan Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Kita akan mendapatkan yang namanya arah yang jelas dan tujuan yang jelas. Di sanalah kehidupan kekristenan sejati Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan tentang seberapa lama kita menjadi orang Kristen. Bukan seberapa lama kita datang ke gereja. Bukan seberapa lama kita datang beribadah. Bukan tentang itu. Tapi tentang seberapa yakin kita menyerahkan kehidupan kita kepada Dia. Menyerahkan kendali kepada Dia. Kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena jelas di sini. Pemazmur menuliskan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara kamu. Ketika kekhawatiran ini sudah kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam pesawat penerbangan itu, ketika kita menyerahkan semuanya kepada pilot, kita hanya duduk tenang, baca buku, baca informasi atau berita dan lain sebagainya. Mungkin ada yang jajan, mungkin ada yang makan. Kita hanya membiarkan. Kemudian tiba waktunya pilot akan berkata, sebentar lagi kita akan turun di landasan ini. Kita sudah sampai di tempat ini. Dan ketika kita turun, kita selamat. Kita mendapatkan sebuah pemeliharaan. Padahal kita percayakan hanya kepada pilot dan kopilot yang mengatur penerbangan itu. Apalagi kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sesuatu yang menarik pasti Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan pasti Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, ketika kita percayakan hidup kita yang kepada Tuhan, yang kedua kita dapat melihat bahwa Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Ayat 23 dikatakan, tetapi Engkau ya Allah akan menjerumuskan mereka ke dalam sumur yang dalam. Orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya. Tetapi aku ini percaya kepadamu. Pemeliharaan Tuhan pasti ada kepada orang yang menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan. Karena apa? Yang mengatur kehidupannya ada Tuhan. Ketika yang kendalikan hidup kita adalah Tuhan, maka Tuhan akan mengatur segala-galanya. Maka Tuhan akan mengatur apapun yang menjadi kebutuhan kita. Apa yang menjadi persoalan kita. Apa yang menjadi keinginan hati kita. Kita butuh apa? Kita butuh mujizat, kita butuh kuasa, kita butuh lain-lain. Tuhan yang akan mengaturnya. Ketika kita serahkan Tuhan yang mengendalikan, Tuhan akan melakukan sesuatu pemeliharaan. Sebuah janji Tuhan bagi kita, yaitu pemeliharaan kehidupan bagi kita. Di sana bagian 22, bagian B dikatakan, maka Ia akan memelihara engkau untuk selama-lamanya. Dibiarkan orang benar itu goyah. Tidak dibiarkannya orang benar itu goyah. Ketika hidup kita biarkan kepada Tuhan, dikendalikan oleh Tuhan, maka pemeliharaan itu akan nyata di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita akan diatur oleh Tuhan. Ketika kita melihat bahwa disinilah pemeliharaan Tuhan akan dinyatakan bagi orang yang suka percayakan hidupnya kepada Tuhan. Seberapa banyak kita Bapak Ibu Saudara sekalian yang kita masih sering ingin mengendalikan kehidupan kita secara pribadi, bukan Tuhan. Pastinya kita masih sering seperti itu. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita. Ayo kita serahkan
percayakan semuanya kehidupan kita kepada Tuhan. Kita serahkan kekhawatiran kita serahkan Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita. Sehingga orang benar tidak akan pernah dibiarkan. Sehingga kita orang percaya tidak akan pernah dibiarkan oleh Tuhan. Karena apa? Yang mengatur hidup kita adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan Allah yang berdahsyat. Tuhan Allah yang berdaulat di tengah-tengah kita. Dan firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita. Mari kita percayakan hidup kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti kita mempercayakan hidup kita ketika kita mau naik pesawat kepada pilot dan kopilot. Seperti itu juga kita percayakan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Jangan setengah-setengah Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kehidupan kekristenan bukan tentang seberapa lama kita menjadi orang Kristen. Bukan tentang seberapa lama kita datang ke gereja. Bukan seberapa rajin kita datang ke rumah ibadah. Bukan tentang itu, tapi tentang seberapa kita memberikan percaya kita, hidup kita kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Itulah inti kekristenan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau belajar melalui firman ini bahwa hidup kami harus sepenuhnya kami serahkan kepadamu. Walaupun keadaan dunia sekarang ini berat, tapi kami percaya ketika kami menyerahkan kehidupan kami di dalammu, kami percaya Engkau yang akan membela setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.